selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang baik, luar biasa. Karena di pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita mau memuji menyembah. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara yang ada di link Zoom. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa semua diberikan kesehatan, kekuatan yang senantiasa baru setiap hari daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat setiap hal yang boleh kami alami sampai hari ini Tuhan. Kau memberikan kami senantiasa berkat-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang lebih lagi. Di hari yang spesial, di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu yang menguatkan, mengubahkan, menyembuhkan, melepaskan kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap alat perangkat yang boleh kami gunakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman atau saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mari percepat langkah mereka untuk sampai di sini. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui link Zoom. Mari Tuhan tetap melawat sehingga hadirat Tuhan boleh dirasakan baik di dalam gereja atau saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah virtual. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita serukan hatiku mengasihi-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja boleh bangkit berdiri. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita serukan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku. Mari jemaat serukan, Engkau termulia. Beri sorak-sorai buat Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyorakkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara yang terdahsyat, buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh, oh, oh. Come on. Yeah. Katakan, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Ku naikkan syukurku. Yeah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini. Takkan berhenti meninggikan namamu. Yang dibebaskan takkan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yeah, haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memberikan segalanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ku berikan semuanya
Mari jemaat Tuhan, boleh saya ajak kita berdiri sejenak di hadapan Tuhan. Kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, kita mengagungkan namanya. Haleluya. Boleh nyanyikan pujian di rapnya sekali lagi dan kita menyembah 1-2 menit. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari ucapkan beberapa kalimat kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Tuhan Kau besar, Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari bersyukurlah, katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih Engkau telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Engkau berkenan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang maha suci dan Engkau berkenan bertemu dengan kami hari ini. Terima kasih. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Hadirlah di dalam rumah-rumah jemaat yang sedang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, ajar kami. Berikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami untuk kami semakin kenal siapa Tuhan. Agar kami bisa berjalan seirama dengan isi hati Tuhan. Kami berjalan seturut di dalam kehendak Tuhan. Sampai kami melihat kemuliaan Tuhan makin besar dinyatakan dalam hidup kami. Dan Kau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Yang lebih dahsyat dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Dan hari ini cuaca, puji Tuhan, tidak hujan. Minggu yang lalu banjir dan hari ini cuaca begitu cerah. Dan saya berharap bahwa secerah cuaca hari ini, secerah itulah hati saudara. Amin. Dan kekasih-kekasih Tuhan, yang beribadah di rumah-rumah dan melalui online, saya ucapkan juga salam, selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Kekasih-kasih Tuhan, dalam mungkin minggu atau bulan yang akan datang ketika kemudian kita lihat suasana COVID-19 semakin menurun dan
pemerintah menurunkan, kalau sudah menurunkan level daripada status PPKM di daerah kita, maka kemungkinan besar bulan yang akan datang, sudah paling lambat bulan yang akan datang, kita bisa memulai kembali ibadah sore. Jadi kalau hari ini saya lihat lumayan penuh kursinya, dan saya berharap dari bulan yang akan datang kita bisa ibadah sore, sehingga pagi dan sore bisa sama-sama penuh gereja ini, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dan kita juga sedang terus memperbaiki suasana ruangan ibadah ini, termasuk memperbaiki sound systemnya, saudara-saudara. Sedang diorder peredam, saudara-saudara, peredam untuk bagian belakang ini sedang diorder, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang menabur untuk membeli alat peredam ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saudara, memberkati pekerjaan dan keluarga saudara. Baik, hari ini mari kita akan belajar terus mengenal tentang Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita belajar untuk mengerti karakter Tuhan dari kitab Yunus. Mari bersama-sama kita melihat dalam kitab Yunus pasal yang terakhir. Sebenarnya Yunus tidak banyak, hanya ada 4 pasal, dan setiap pasal tidak panjang, saudara-saudara. Tapi kita ambil bagian yang terakhir, Yunus pasal yang keempat, saudara-saudara. Kita baca bagian yang terakhir. Ya. Kita baca ayat yang 9, 10 dan ayat yang ke-11. Atau saya baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 9, 10 dan yang ke-11. Bagian terakhir daripada kitab Yunus. Demikian firman Allah bagi kita. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati, katanya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, kitab ini tiba-tiba berhenti sampai di sini. Dengan sebuah pertanyaan yang diajukan Allah kepada Yunus, saudara-saudara, dan berhenti begitu saja. Nah, kalau seandainya pertanyaan itu diajukan kepada kita, barangkali mungkin kita akan diskusi panjang dengan Tuhan. Tapi yang menarik juga, kalau Bapak Ibu membaca dalam Yunus pasal yang ketiga, mundur sedikit Yunus pasal yang ketiga, saudara-saudara, pasal 3, saya membaca ayat 7, mulai ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 saja, mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yaitu perbuatan orang-orang Niniwe, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari kisah Yunus itu banyak hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, saudara-saudara, kalau Anda membaca di pasal 1 kisahnya Yunus, maka kita semua tahu seperti apa kisah Yunus. Yang pertama Anda belajar bahwa ketidaktaatan kita
itu bisa mendatangkan sesuatu yang negatif, baik dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Yunus pergi disuruh ke Niniwe, malah dia pergi ke Spanyol, daerah Tarsus, Spanyol. Apa yang terjadi? Di tengah lautan, Tuhan mendatangkan. Alkitab mencatat, Tuhan mengirimkan angin ribut. Semuanya hampir binasa. Ketidaktaatan kita bisa mendatangkan saudara-saudara hal yang negatif dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Karena itu saya berharap kita semuanya bisa jadi orang-orang yang taat. Yang kedua, saudara-saudara, alasan Yunus mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Karena begini, Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur itu pada waktu itu sedang menjajah bangsa Israel. Jadi dia pahit hati, dia marah, dia dendam, saudara-saudara. Dan yang ada dalam pikiran Yunus, bagus ini, segera aja dia dihukum, segera aja dia dihancurkan, segera aja dia ditunggang balikkan. Itu yang ada dalam pikiran Yunus. Apa yang kita bisa belajar? Kita bisa belajar, saudara-saudara, bahwa kepahitan hati kita, prasangka buruk kita, itu bisa menghalangi sebuah pelayanan. Saudara yang melayani, saudara punya prasangka buruk kepada seseorang aja, kepada timmu, anggota timmu atau siapa saja. Saudara bahkan yang melayani, saudara punya prasangka buruk kepada bahkan jemaat aja, satu orang. Saudara jangan pikir sebelum Islam Tuhan kemudian pelayanan kita lalu sampai kepada Tuhan. Yunus terhalang, gak bisa melayani, apalagi melayani jiwa-jiwa. Gak bisa, kenapa? Karena dia punya prasangka buruk terhadap orang-orang Niniwe. Bahkan dia punya kepahitan hati kepada orang Niniwe. Makanya Anda dengarkan khotbahnya. Langsung aja singkat khotbahnya. 40 hari lagi gak bertobat, dihukum, habis. Cepat aja saudara. Saudara melayani, pastikan kita semua yang melayani Tuhan. Hati kita bersih, gak ada prasangka buruk. Hati kita mengasihi jiwa-jiwa. Baru pelayanan kita sampai kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari kisah Yunus? Ini ada banyak banget saudara. Ya. Rupanya begini, ketika saya mulai mempelajari, memperhatikan apa yang ada dalam isi hati Yunus. Manusia itu cenderung begini. Kalau lihat orang jahat, dalam pikiran kita, kemanusiaan kita cenderung berkata gini, hukum aja. Apalagi manusia akhir zaman. Anda tahu ya, itu orang pencuri. Itu yang ngerampok atau begal handphone. Itu kalau ketangkep, babak belur bahkan sampai mati. Itu manusia. Selalu manusia itu cenderungnya kalau ada orang yang salah sedikit aja. Udah pikiran kita, doa kita ini banyak kan kayak kutukan. Itu dalam kitab Mazmur disebut Mazmur kutukan. Patahkanlah gigi-gigi mereka. Patahkanlah tulang-tulang mereka. Kayaknya ingin menghukum. Tapi dari kitab Yunus kita belajar bahwa Tuhan lebih suka mengampuni daripada menghukum. Katakan amin. Apalagi yang kita bisa belajar dari kehidupan Yunus. Ini dengarkan baik-baik. Bahwa ternyata pertobatan seseorang, pertobatan yang sejati itu ternyata hanya bisa terjadi ketika kita merespon inisiatif Tuhan. Jadi artinya begini, saudara. Pertobatan yang sejati itu sebenarnya tidak datang dari diri kita. Pertobatan sejati itu ternyata itu inisiatifnya datang dari Tuhan. Orang Niniwe enggak berpikir mereka untuk cari Tuhan, untuk mereka berpikir kemudian bertobat, tapi kemudian Tuhan sudah melihat itu dan Tuhan berinisiatif, saudara-saudara, untuk kemudian panggil Yunus, tolong kasih tahu supaya mereka bertobat. Bapak Ibu berkati Tuhan, Alkitab bilang apa kepada kita? Makanya kalau saudara bisa berubah hari ini, saudara bisa jadi orang baik, saudara bisa tinggalkan masa lalu saudara. Saya kasih tahu, itu karena pekerjaan Tuhan dalam hati saudara. Alkitab bilang apa? Dalam Yohanes pasal 4 pasal 6, Yohanes 6 ayat 44 berkata apa? Enggak ada seorang pun yang bisa datang kepada kepada aku kalau Bapa tidak menariknya. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, hari ini kita bisa jadi orang baik, kita bisa berubah, kita bisa tinggalkan masa lalu kita. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, katakan amin. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ini orang Niniwe sama. Orang Niniwe bisa kemudian bisa berbalik. Inisiatifnya datang dari mana? Dari Tuhan. Tuhan bilang kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe karena kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Kejahatan mereka, kekerasan mereka sudah sampai ke telingaku. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kitab Yunus, ini adalah kitab yang
Jadi kitab Yunus adalah kitab yang menurut saya kitab yang sangat unik, singkat, tetapi memiliki hal yang ajaib. Kenapa? Satu, ini memang bicara tentang sejarah, ada bagian sejarahnya, tapi juga bicara mengenai hal yang sifatnya adikodrati. Tuhan mendatangkan tiba-tiba ada badai yang besar, ada angin ribut di tengah lautan. Lalu kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara lihat tiba-tiba ada seekor ikan besar yang kemudian itu Yunus dimakan, dimuntahkan atas perintah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak, Tuhan yang sama mendatangkan panas terik, lalu Tuhan yang sama kemudian mendatangkan ulat dan sebenarnya. Itu hal yang adikodrati, sesuatu yang mukjizat. Dan kitab Yunus memiliki keunikan, 3 keunikan yang saya catat. Yang pertama, saudara Tuhan, uniknya di mana? Uniknya dari sini. Satu-satunya kitab yang bercerita, dan ini satu-satunya peristiwa menurut saya. Orang dimakan ikan, berapa lama? 3 hari 3 malam. Kemudian hidup lagi, dimuntahkan hidup lagi. Ini mukjizat. Makanya Yunus dalam pasal yang kedua dia berdoa. Dari dunia orang mati. Jadi kalau saya pikir-pikir barangkali mungkin Yunus sudah mati. Dari dunia orang mati aku berseru kepadamu dan engkau mendengarkan doaku. Luar biasa. Ini yang pertama, saudara Tuhan. Dan uniknya di mana? Uniknya adalah ini satu-satunya kitab yang menjadi referensi bagi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkhotbah, orang-orang Yahudi nanya, siapa ini? Tanda apa yang kau beri? Lalu Tuhan bilang apa? Satu tanda yang kau berikan, yang kuberikan, yaitu tanda tentang Yunus. Anak manusia sebagaimana Yunus ada 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, uniknya ada di mana? Uniknya adalah, saudara, ini adalah catatan tentang pertobatan terbesar di dalam sejarah. 120.000 orang plus ternak-ternaknya, saudara-saudara, itu bertobat sama-sama. Belum ada ini dalam sejarah, saudara-saudara. Dan ini bertobat beneran loh, karena memang Tuhan pada akhirnya, saudara, Tuhan gak menghukum mereka. Dan ini pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahkan dalam khotbahnya sekali lagi, Tuhan mengutip peristiwa itu. Yesus mengutip mereka itu, saudara Tuhan. Kamu orang-orang Yahudi gak bertobat, kamu pemimpin Tuhan gak bertobat. Tapi orang Niniwe bertobat. Tuhan bilang gitu. Makanya pada akhir zaman, orang Niniwe akan turut menghakimi kamu, kata Tuhan. Unik, luar biasa. Yang ketiga, uniknya di mana? Keunikannya adalah di sini. Ini satu-satunya dalam sejarah dunia orang berpuasa secara total. Jadi total itu berarti nggak makan, nggak minum. Secara total, bukan hanya orang plus ternak-ternaknya, lalu mereka semua pakai kain kabung, bahkan ternaknya disuruh pakai kain kabung. Anak-anak kecil pakai kain kabung, saudara-saudara. Nah, semuanya luar biasa, dan luar biasanya adalah apa yang dilakukan itu direspon oleh Tuhan, dan belum pernah ada terjadi dalam catatan sejarah umat manusia, dalam catatan bangsa-bangsa, ada pertobatan semacam ini belum pernah ada. Bahkan masa pandemi ini belum ada, saudara. Satu-satu kelompok yang jumlahnya mungkin sampai ratusan ribu seperti ini. Ayo, ini kan ada pandemi nih, ada apa namanya COVID-19, orang pada mati ketakutan. Ayo kemudian kita puasa total, belum ada presiden yang mengumumkan seperti ini, tapi Raja Niniwe mengumumkan, anak kecil, tua, muda, besar, kecil, sampai bayi-bayi, sampai ternak semuanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan Anda bayangkan, apakah Anda pikir kemudian itu terjadi di kota itu, kemudian terjadi sunyi senyap karena orang pada lapar? Justru sebaliknya menurut saya. Kota itu menjadi luar biasa, riuh rendah, teriakan-teriakan, tangisan-tangisan. Makanya Tuhan bilang, saudara-saudara Tuhan, apa yang mereka perbuat, rajanya bilang ini, dan semua orang harus berseru kepada Tuhan. Semua orang harus berteriak kepada Tuhan. Bahkan binatang-binatang harus berteriak kepada Tuhan. Barangkali Tuhan mendengar dan Tuhan mengampuni kita. Apa ini? Ini bukan hanya tangisan, saudara, minta ampun. Kalau anak kecil kan nggak tahu. Anak kecil pertama bilang gini, jam 9 pagi, ma lapar. Mamanya bilang gini, nak puasa. Minum aja ma, minum. Nak puasa. Jam 11 makin lapar, jam 12 makin lapar. Anak-anak bayi nangis. Anda bayangkan seperti itu. Pertobatan yang luar biasa terjadi karena respon oleh firman Tuhan.
Dan kekasih-kasih Tuhan, makanya Yesus mengutip lagi Islam. Dalam kitab Matius pasal yang ke-12 dia katakan, pada akhir zaman mereka bertobat dan pada akhir zaman nanti Tuhan akan bilang, orang Niniwe akan ikut menghakimi orang Israel. Makanya saya bilang ini kitab istimewa banget kalau sudah pelajari, istimewa banget. Nah, dari kitab Yunus kita belajar beberapa hal. Saya ambil 4 saja karakter Tuhan, karakter Allah yang hari ini sudah bisa aplikasikan dalam hidup saudara. Yang pertama, saya melihat melalui kitab Yunus ini bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Allah berdaulat penuh atas alam semesta. Saudara, dari mana itu Anda akan menjumpai frasa yang berkata atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan muncullah pohon cara. Atas penentuan Tuhan datanglah angin timur yang panas terik. Atas penentuan Tuhan datanglah ulat. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan. Atas penentuan Tuhan atau Tuhan mengirimkan angin badai. Dan semuanya Tuhan yang berdaulat. Dan kata atas penentuan itu dicatat sampai dengan 4 kali di dalam kitab Yunus. Itu berarti Allah berdaulat atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, Yunus mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Saya kasih tahu gini, kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, dan kau coba mau melarikan diri dari panggilannya, dari rencananya, kau mau lari kemanapun, Tuhan akan kejar. Amin. Nah, hanya tergantung saudara-saudara. Saya masih ingat terngiang-ngiang walaupun Ketua STT Sati yang senior, Bapak Pendeta Manase Romkeni itu sudah meninggal. Tapi saya masih ingat ketika tahun 94 saya masuk sekolah itu dan malam itu, saudara-saudara, di chapel itu ada sekitar 120 atau mungkin hampir 150 orang ada di chapel itu. Dan malam itu almarhum Bapak Pendeta Romkeni mengatakan begini, saudara-saudara, saya ingin mengucapkan selamat datang saudara-saudara yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dibentuk di Sati Malang ini. Namun saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara. Bagi saudara yang tanpa harus mengalami sebuah peristiwa yang tragis dalam hidupmu. Namun engkau dengan membuka hati, dengan rela hati, engkau dengar suara Tuhan dan engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena ada banyak orang dikatakan, mereka tunggu sampai Tuhan hajar sampai habis baru bertobat. Itu tandanya kamu keras hati. Ada orang yang sebelum Tuhan baru dihajar Tuhan berkali-kali baru sadar, baru dengar suara Tuhan. Dan hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, kita nggak perlu tunggu ancaman badai menimpa hidup kita. Dengar suaranya sebab dia berdaulat atas hidup saudara. Amin. Kekasih-kasih Tuhan. Amsal berkata pasal 19 ayat 21. Ini kalau dalam frasenya kitab Yunus dikatakan, dan Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Dia merencanakan sesuatu yang lain. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, saya katakan, aduh pusing juga ini. Sudah kita bikin rencana bagus, gara-gara pandemi, batal. Berapa bulan lalu kita sudah beribadah luar biasa, pagi sudah banyak penuh seperti ini, sore sudah penuh, sudah semangat, sudah mulai planning, sudah susun, batal lagi karena gara-gara PPKM. Karena itu Yakobus menasihatkan kepada kita. Yakobus 4 ayat 15, boleh saudara buka atau bisa ditampilkan. Yakobus 4 ayat yang ke-15. Yakobus 4 ayat 15. Sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. COVID-19, pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kok saudara sudah punya rencana-rencana luar biasa. Tapi COVID ini mengajarkan kepada kita untuk kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Apa yang kita bisa belajar tentang karakter Tuhan dari kitab Yunus? Yang kedua, bahwa perhatikan, Allah tidak pernah berdiam diri atau bahkan tertidur. Jadi kalau ada pengkhotbah pernah bilang gini, saudara, gara-gara dia khotbahnya itu ketika Yesus tidur di buritan bait, di buritan kapal. Pengkhotbah mengatakan ini, jangan pernah biarkan Yesus tertidur dalam hidupmu. No. Yesus nggak pernah tertidur. Alkitab berkata, Mazmur pasal 121 berkata, penjagamu tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dan Allah dalam hal ini saya belajar, dia tidak pernah berdiam diri. Saudara jangan pikir sesuatu terjadi dalam hidupmu dan Allah berdiam diri. Saudara pikir ini orang Niniwe, makanya kenapa Yunus begitu marah saudara Tuhan. Karena orang Niniwe jahatnya minta ampun. Kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Kalau bahasanya anak sekarang, itu orang, Pak itu orang jahatnya udah tingkat dewa. Saudara, udah tingkat dewa. Itu kejahatannya ternyata diperhatikan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Yunus begini, Tuhan pasal 1 ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan memperhatikan orang jahat. Tapi juga Tuhan memperhatikan orang yang menderita. Tuhan juga memperhatikan orang yang susah. Tidak ada yang lepas dari perhatian Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan memanggil Musa, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dan Tuhan berfirman. Boleh ditampilkan Keluaran 3 ayat 7. Ya. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka yang aku mengetahui penderitaan mereka. Anda perhatikan, orang jahat dia perhatikan. Jadi jangan pikir, ini orang jahat Tuhan kenapa dibiarin aja. Tuhan ini, pemimpin negeri ini yang enggak benar Tuhan kenapa biarin? Enggak, Tuhan enggak biarkan. Harus membaca dalam kitab Mazmur, kalau enggak salah pasal berapa ya? Pasal 70-an atau 80-an. Selama dikatakan ini, lihat aja kamu jangan enggak usah iri kepada orang yang berhasil, yang gemuk-gemuk kepada orang fasik, yang berhasil gemuk-gemuk diberkati. Mereka seolah-olah enggak mereka. Tuhan bilang ini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Hanya tunggu sebentar lagi mereka akan jatuh dan habis. Mereka akan lenyap seperti sekam, kata kitab Mazmur, kata pemazmur. Jadi Anda perhatikan, Allah tidak pernah berdiam diri. Allah melihat setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan ketika Yunus ada di dalam perut ikan, Tuhan juga memperhatikan, katakan amin. Hari ini saudara, mungkin barangkali saudara melihat tetanggamu, masa pandemi ini dia justru semakin banyak berkatnya, makin sukses. Dia diperhatikan Tuhan. Sementara aku gajiku dipotong belum naik lagi. Sementara bisnisku yang sudah hancur mau mulai lagi susah. Lalu kemudian Anda berpikir, aku enggak diperhatikan Tuhan. No, tidak. Kitab Tawarik berkata dalam Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dan tidak ada satupun yang bisa lepas dari perhatian Tuhan. Katakan amin. Bahkan apa yang ada di dalam hatimu sekarang, apa yang ada di dalam pikiranmu yang belum engkau ucapkan, yang barangkali mungkin ntar saudara saya mau ngomong, besoklah saya mau ngomong, apa yang ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah memperhatikan. Pemazmur berkata, Pemazmur berkata, Mazmur 139 ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi saudara, tentang nasibmu Tuhan perhatikan. Tentang keadaanmu Tuhan perhatikan. Tentang pergumulanmu jangan pikir Tuhan akan perhatikan. Tuhan kita gak pernah tidur. Dia gak pernah tertidur. Dia lihat orang Niniwe yang jahat itu. Saudara, saya mau membaca sebuah ensiklopedia dan dikatakan gini. Kenapa dikatakan jahat luar biasa? Orang Niniwe itu gini kalau perang ini. Salah satunya pasti terjadi di Israel sebelum Tuhan. Jadi kalau perang dia menang. Ini perempuan-perempuan yang sedang hamil ditangkap. Lalu kemudian setelah ditangkap, Tuhan,
mereka bermain tebak-tebakan. Ini anaknya di dalam ini laki atau perempuan. Itu prajurit-prajuritnya. Lalu mereka ada mengatakan laki, ada yang mengatakan perempuan. Untuk membuktikan itu, apa yang terjadi? Itu perempuan itu dibelah perutnya, lalu kemudian dikeluarkan apa bayinya dalam Tuhan. Dan mereka sambil tertawa mengatakan, ternyata laki, ternyata perempuan. Lalu janin bayi itu, bayi yang dikeluarkan dengan paksa itu, mereka lemparkan ke tembok-tembok kota. Mereka tangkap prajurit-prajurit musuhnya, tentara-tentara yang kalah dalam Tuhan. Dan mereka injak lehernya, mereka taruh kayu di sini, lalu kemudian mereka tarik lidahnya. Pokoknya jahatnya udah minta ampun. Belum yang lain-lain. Maka itu Tuhan bilang, kejahatan mereka sampai kepadaku di sisi lain. Kepada umat Israel yang menderita, dikatakan kepada Musa, lihat dengar ya, penderitaan mereka sudah sampai ke telingaku. Artinya, gak ada yang lepas dari perhatian Tuhan. Amin. Gue berkata hari ini, Tuhan gak ada yang tahu ya. Tuhan gak ada yang mengerti. Tuhan gak ada yang tahu sakitnya seperti apa. Tuhan gak tahu penderitaan seperti apa. Dengar, Tuhan tahu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia terus bekerja dan dia gak pernah tidur. Boleh saja kita melihat Mazmur 139. Tolong tampilkan Mazmur 139 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini panjang saudara. Tapi ini saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan kita gak pernah terdiam. Ketika melihat COVID-19 ini seolah-olah sepertinya Tuhan diam. Enggak. Tuhan perhatikan satu persatu setiap kita. Yuk sama-sama. Udah ditampilkan juga, lu bisa kebaca. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal hatiku. Lanjut. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Lanjut. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Terus. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Next, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemudian next, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Sama seperti Yunus. Jika aku terbang dalam sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Next. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Yang terakhir, malam gelap pun tidak menggelapkan bagiku dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Masalahmu tidak akan menutupi mata Allah. Tidak akan menghalangi Tuhan perhatian saudara. Perasaanmu, moodmu gak akan pernah bisa menghalangi Tuhan untuk memperhatikan hidup saudara. Oke, ya, makanya kita nyanyi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Lanjut sama-sama. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang kita pikirkan tentang Tuhan berbeda dengan yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kita pikir Tuhan gak perhatian, Tuhan gak peduli. Ternyata Tuhan sangat peduli atas hidup saudara. Karena hari ini kalau engkau punya rencana-rencana yang gak baik dalam hatimu, punya rencana-rencana di pikiran-pikiran sudah mulai gak benar, Tuhan tahu. Sebaliknya kalau hari ini engkau punya niatan yang baik, di hati sudah ada niat yang baik, di pikiran sudah ada rencana yang baik, Tuhan tahu dan pasti Tuhan memberkati saudara. Amin. Jadi saudara, dari kitab Yunus saya belajar. Luar biasa Tuhan. Yang ketiga apa yang kita bisa belajar tentang Allah? Yang ketiga apa? Perhatikan baik-baik. Allah merespon setiap doa. Apalagi kalau doa itu disertai dengan pertobatan. Allah merespon doa orang benar. Allah juga merespon doa orang yang jahat. Kita pikirkan doa yang didengar oleh Tuhan itu hanya doanya orang benar. Ternyata doanya orang jahat, kalau dia mau bertobat, dia mau berubah jadi baik, Tuhan meresponnya. Amin. Gak peduli. Yang kedua, saudara, Tuhan gak peduli. Saudara, Anda berdoa di mana, tempatnya di mana, dan dalam kondisi apa, setiap doa pasti direspon oleh Tuhan. Yunus berdoa dari mana? Dari dalam perut ikan. Coba lihat saudara, pasal yang kedua kitab Yunus. Pasal yang kedua kitab Yunus. Ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku, dan seterusnya dan seterusnya. Anda perhatikan. Bahkan dalam kondisi, mungkin bahasanya apa ya kalau menerjemahkan gampangnya itu saudara. Ya, Yunus dalam perut ikan itu saya nggak bisa memastikan dia mati atau tidak. Tapi kalau dari pernyataannya dia mungkin mati. Atau mungkin dia koma. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan itu, di dalam perut kita bahkan saudara, itu tingkat keasamannya sangat tinggi. Jadi saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika Yunus dikeluarkan dari perut ikan, saudara, makanya dia marah besar juga saudara. Kenapa? Itu kulitnya mengelupas semua. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Bahkan dia katakan itu, saudara, di tempat itu seperti dikatakan lumut-lumut lautan mengikat, mengelilingi. Membelit aku, saudara Tuhan. Kenapa? Barangkali mungkin nggak tahu ikan besar itu kan makannya macam-macam. Dikeluarkan. Dan dari tempat itu dalam kondisi barangkali koma. Saya nggak mau bilang mati. Barangkali koma. Sudah dia berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan. Dan sekarang kita lihat orang-orang Niniwe bukan dalam keadaan koma. Mereka dalam keadaan sehat. Tapi begitu mendengar khotbah itu, khotbahnya Yunus. Mereka pun berteriak. Mereka pun berdoa kepada Tuhan. Dan dua-duanya direspon. Anda berdoa di mana? Anda berdoa di rumah. Doa pribadi, Tuhan respon. Apalagi doa korporat seperti ini, Tuhan akan respon. Amin. Sudah pikir kalau lagi dalam kondisi enak, saudara, lalu semua tenang, sudah bisa berdoa dengan kata-kata yang manis, lalu kemudian Tuhan merespon. Enggak, Tuhan enggak merespon karena kata-kata kita. Tuhan merespon karena hati kita. Amin. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dia menjawab. Dalam pertobatan orang-orang ini berseru kepada Tuhan dan dia menjawab. Tuhan merespon setiap doa. Hari ini jangan pikirnya, saya ini kan orang gak bener Pak. Saya ini kan banyak yang saya lakukan kan gak bener.
Tuhan dengar gak ya doa saya? Lalu karena ketidakyakinan saudara minta ada pendeta aja yang doa. Kan pendeta kalau doa pasti didengar Tuhan. Enggak juga. Tergantung. Kalau pendetanya hatinya enggak benar, enggak didengar Tuhan. Sekalipun jemaat, sekalipun barangkali hidupmu belum benar-benar sesuai firman Tuhan. Barangkali masih jauh dan sudah menyadari. Barangkali sudah berdoa seperti pemungut cukai. Enggak berani kebaktian, duduk di depan enggak berani. Dia ada di belakang, enggak berani dia berdiri, ngangkat tangan enggak berani. Dia hanya bisa berlutut, dia nangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengarkan doanya. Amin. Tuhan merespon setiap doa saudara. Hari ini apapun, siapapun. Apapun keadaanmu hari ini, kondisimu, entahkah hidupmu sudah benar atau masih setengah benar, atau baru mau benar. Dengarkan, kalau engkau punya hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan doa saudara. Dikasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, saudara. Justru pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin agama berdiri paling depan di rumah ibadah, Tuhan yang cerita. Tuhan yang berkhotbah. Mereka mengangkat tangan supaya dilihat orang dengan kata-kata yang disusun bagus. Tersusun kata-katanya. Bahasa Indonesia saya ini kurang bagus. Dia bisa susun selam Tuhan kata-kata yang indah. Tapi ternyata Tuhan justru gak mau respon. Tapi orang yang hancur hati di hadapan Tuhan, pasti Tuhan meresponnya. Jangan berhenti berdoa. Amin. Tolong Lukas 18 ayat 6 sampai 8. Lukas 18 6 ayat sampai 8. Ini yang saudara harus pegang. Ini Tuhan yang suruh. Peganglah ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, apa saudara? Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? God always respond our prayer. Tuhan selalu merespon doa kita. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita bisa belajar tentang Tuhan dari kitab Yunus? Tadi kita bisa belajar sungguh-sungguh Allah berdaulat atas segalanya. Yang kedua, Allah gak pernah berhenti bekerja. Dia gak pernah diam, gak pernah tertidur. Dia perhatikan semua kehidupan kita. Yang ketiga, Allah merespon setiap seru doa kita. Baik barangkali ini kalau doanya orang Niniwe pasti beda dengan doanya Yunus. Makanya doanya orang Niniwe gak tercatat. Karena doanya orang Niniwe barangkali hanya tangisan, hanya teriakan. Tuhan ampuni, Tuhan saya orang berdosa. Barangkali cuma begitu. Tapi Yunus tersusun kata-katanya bagus menjadi sebuah pujian, menjadi sebuah mazmur, saudara-saudara. Beda. Tapi karena iman mereka, karena hati mereka, semua direspon Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa belajar di kitab Yunus. Allah mengasihi semua orang. Katakan amin. Allah mengasihi semua orang. Pantaskah Yunus engkau marah? Tuhan, sepantasnya aku marah karena pohon jarak itu. Saudara, sebenarnya sih Yunus mau bilang, aku marah karena engkau mengampuni orang Niniwe. Lalu Tuhan bilang, tidakkah aku lebih sayang kepada orang Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kiri, tangan kanan. Yang kejahatannya sudah enggak terukur, sudah sampai tingkat dewa. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini luar biasa. Memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu, saya tidak percaya dengan begini, dengan penebusan yang terbatas. Ini lagi ribut-ribut di YouTube. Saya enggak percaya dengan penebusan terbatas. Artinya gini, mereka yang percaya penebusan terbatas itu, Tuhan sebelum menciptakan bumi, langit dan segala isinya, Dia sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan nih, ini masuk surga, ini masuk neraka. Nah kalau itu terjadi, ngapain kita memberitakan Injil?
Karena Tuhan sudah menentukan. Saya percaya Tuhan punya kedaulatan untuk memilih siapa yang akan diselamatkan. Saya percaya itu. Tetapi mereka yang percaya itu kemudian membatasi bahwa kasih Allah itu hanya untuk orang-orang yang pilihan. Nah maksudnya itu Tuhan memilih, selective love. Jadi artinya kasih yang memilih ya nggak salah sih, Tuhan memilih nggak salah, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi kemudian kalau kemudian kita berpikir bahwa hanya orang-orang yang dipilih langsung nih, saya pilih Klasen, saya pilih Cicin, saya pilih Bu Arnia, saya pilih Pak Joko, Pak Catur Koyandi. Sisanya nggak saya pilih, sisanya saya tentukan ke neraka. Saya nggak percaya tentang itu. Kenapa? Karena Alkitab berkata, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Sehingga supaya setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya? Adalah orang-orang yang merespon akan panggilan Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan mengasihi semua orang. Perhatikan, orang Niniwe siapa? Bukan bangsa pilihan Tuhan. Niniwe bukan orang percaya. Gak kenal. Itu bangsa kafir. Tapi begitu mereka merespon Tuhan, dengarkan, itu bukan saja mereka diampuni dari penghukuman di dunia. Tuhan Yesus bilang, akhir zaman nanti mereka akan turut menghakimi orang Israel. Artinya mereka pun diselamatkan karena respon. Saudara, minta tolong dibukakan 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Stop dulu sebelumnya di sini. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Bagaimana mungkin Tuhan menentukan orang untuk dibinasakan? Lanjut, 1, 2, 3, ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini karena terlalu pinternya para teolog untuk berfilsafat. Jadi gereja-gereja yang punya pengaruh aliran filsafat kuat, mereka akan mengatakan gini, jangan ditutup dulu ayatnya. Jangan tutup dulu ayatnya. Mereka mengatakan gini, Tuhan tidak lain menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kata kamu itu menunjuk kepada orang-orang Israel katanya. Atau orang-orang Yahudi. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Maksudnya kamu gak ada yang binasa. Di antara orang-orang Yahudi yang percaya. Oke, salam Tuhan. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah di sini mereka bingung. Lalu mereka mengatakan semua orang itu adalah semua orang pilihan. Lah kalau orang pilihan ngapain dia berbalik dan bertobat? Saya percaya 100% Allah mengasihi semua orang dan setiap bangsa, setiap suku bangsa, etnis dan bahasa. Semua dikasihi Tuhan dan Tuhan ingin semuanya diselamatkan. Amin. Saya akan buktikan begini, saudara. Saya akan buktikan bahwa Yesus dalam hal ini dia tidak mau membeda-bedakan suku apa, bangsa apa. Dan dia ingin semua, everyone. Saya menyebutnya everyone, setiap orang. Bukan every nation, bukan every tribes, bukan. Bukan setiap bangsa, setiap suku, tapi everyone. Setiap orang Tuhan ingin diselamatkan. Dari mana? Karena Tuhan sendiri sebenarnya, kalau saya tanya kepada saudara, Yesus itu sukunya apa? Yesus suku apa? Kalau saya kan suku Jawa. Makanya namanya Darmanto. Dharma itu kebaikan, Anto itu orang laki-laki. Jadi orang laki-laki yang baik hati itu saya. Darmanto orang Jawa. Saudara. Pak Joko orang Jawa sukunya. Ada yang Chinese, ada yang Manado. Nah kalau Yesus sukunya apa? Apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bilang, Pak Yesus itu orang Yahudi. Emang ya? Betulkah Yesus orang Yahudi? Yesus setelah saya selidiki, saya baca baik-baik Alkitab, ternyata Yesus enggak punya suku. Mengapa? Karena dia lahir mengandung dari Roh Kudus.
Dan itu diteguhkan dalam kitab Ibrani. Kalau dia menjadi imam besar bukan bagi orang pilihan. Bagi semua orang. Semua orang yang meresponi panggilan Tuhan adalah orang-orang pilihan. Katakan amin. Setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan adalah orang-orang pilihan. Saudara-saudara, dan itu diteguhkan, Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Wah, ini keren banget ini. Dia menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya, mempersatukan dirinya dengan mempersatukan umat manusia dengan Allah. Saudara, dia korbankan dirinya dan dilakukannya harus menurut peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Mari kita lihat sama-sama. Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Tampilkan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Ya, jadi kalau mau bicara tentang persepuluhan, nih awalnya dari sini. Terus menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ayat 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Menurut peraturan inilah Yesus hadir. Yesus tidak berbapak, memang secara ibu iya, saudara-saudara. Karena itu sebenarnya Yesus tidak punya etnis. Dia datang karena dia adalah Allah sendiri dan Allah mengasihi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Gak apa-apa, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara. Jadi saudara, prejudice, prasangka kepada etnis-etnis tertentu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang, gimana aku gak sayang sama orang Niniwe. Sekalipun jahat, mereka ada dalam hati Tuhan. Saya percaya Samarinda ada di hati Tuhan. Saya percaya Kalimantan Timur ada di hati Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa yang besar ini ada di hati Tuhan. Allah mengasihi semua orang. Paulus kepada jemaat di Galatia, dia akhirnya mengatakan gini, kita sudah di dalam Kristus. Gak lagi bicara tentang, gak ada lagi itu namanya Yahudi Yunani. Gak ada lagi itu namanya orang merdeka dan budak. Karena kita semua telah menjadi satu tubuh dalam Kristus. Artinya Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman-Nya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Mari berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kagumi Tuhan yang luar biasa. Ya, sahabat yang paling dekat, paling mengerti hati saudara. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar.
sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sang sahabat. dan kau dekat. Amin. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jamkan matamu di hadapan Tuhan dan pandang kepada karakter kepada Tuhan yang begitu luar biasa, begitu mulia. Kita melihat karakter Tuhan yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat indah. Hari ini berhenti berpikir Tuhan gak sayang kepada saudara. Hari ini berhenti berpikir bahwa Tuhan gak peduli atas hidup saudara. Dia gak pernah berhenti untuk memperhatikanmu siang, malam, pagi, sore, setiap detik. Every second, setiap detik. Dia perhatikan saudara. Even, He will answer your prayer. He always respond to your prayer. Dia selalu memperhatikan, dia selalu menjawab doa saudara. Hanya mungkin bicara waktu yang tepat yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Hanya bicara tentang waktu. Kalau Tuhan izinkan Yunus 3 hari dalam perut ikan, lalu dikeluarkan. Tapi orang Niniwe diizinkan 1 hari mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Hanya barangkali beda waktu dan Tuhan tahu waktu yang tepat buat saudara. Gak ada sesuatu yang akan menghalangi Tuhan dari memperhatikan hidupmu hari ini. Bahkan masalah sebesar apapun gak akan bisa menghalangi Tuhan untuk mengasihi saudara. He love you so much. Dia sangat mengasihi saudara. Every single person here, God love you. Setiap pribadi di sini, Tuhan mengasihi saudara. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
ajak kita, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Katakan sungguh besar. Jemaat saja. Sungguh besar. Yes. Terima kasih. He love you so much. He love you so much. He cares about your life. Dia peduli hidup saudara. Dia peduli ekonomimu, dia peduli kesehatanmu, dia peduli keluargamu, peduli masa depanmu, peduli hari-harimu. There's nothing God forsake, even something that little thing in your life. Tuhan gak akan biarkan semuanya dipedulikan. Yang kecil sekali. Sekali lagi, sama-sama sekali lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan jamah setiap kami, sadarkan setiap kami. Rencanamu indah, rencanamu sempurna. Yang kau pikirkan Saya mau kalau saudara datang hari ini dekat dengan suami istri silahkan saudara berpegangan tangan. Saya akan berdoa. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam keluarga-keluarga di Agape Church Samarinda. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam keluargamu, dalam hidup saudara. Haleluya, 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 haleluya. Come on, datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah. Berseru kepada Allah yang peduli, Allah yang merespon setiap doa. Come on. Tuhan berdoa jamah setiap kami. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Dengarkan doa mereka. Dengarkan seruan hati mereka Tuhan. Bahkan pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Mungkin ada suami kami di rumah, ada anak kami, istri kami yang di rumah masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan jamah. Berkati bahwa kami makin dekat kepada Tuhan. Dan yakinkan Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kerjakan apa yang menjadi rencana. Every family is in the church. Setiap keluarga dari gereja ini Tuhan. Tuhan kerjakan rencanamu. Genapi janjimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara terima dengan iman. Hari ini saya percaya Tuhan sedang menyibisikan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu. Dalam nama Yesus digenapi semua yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Oh Yesus, sama-sama, haleluya. Sungguh besar kau Tuhan. Sungguh besar.
karena begitu besar kasih-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Apapun latar belakang kami, apapun keadaan kami Tuhan. Yang bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sayang sama kami Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian pula Tuhan Engkau kepada kami Yesus. Biar kiranya Tuhan firman yang telah disampaikan berbuah lebat Tuhan, dan buahnya manis Tuhan, buahnya manis dinikmati banyak orang karena hanya dari buah saja Tuhan kehidupan kami dapat dilihat Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengerti akan isi hati-Mu dan mengenal siapa Bapa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat semuanya, materaikan semua dalam hati kami. Biar hidup kami terus bertumbuh dan berbuah dan tertanam di gereja kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya sungguh sukacita dan luar biasa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian hadir di tempat ini bersama-sama beribadah maupun juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom secara online. Bapak Ibu Saudara terkasih, lebih baik 1000 hari di pelataran Tuhan daripada tempat lain. 1 hari di rumah Tuhan daripada tempat lain. Karena kita percaya bahwa saat kita duduk diam di dekat kaki Tuhan, Tuhan memberikan kita kelegaan dan hati yang baru, amin. Dan pengumuman pada siang hari ini mengucapkan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan beribadah di tempat ini. Dan adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di Agape Church Samarinda? Jika ada boleh angkat tangannya. Oke, semuanya tetap setia ya, wajah-wajah yang tetap setia mengiring Yesus di tempat ini. Bersyukur buat semuanya. Dan pengumuman kedua, hari Kamis nanti kita adakan worship night, akan dipimpin oleh Pastor Samuel. Dan untuk Zoom atau di tempat ini nanti akan kita infokan di grup info jemaat. Dan berikutnya, di hari Minggu depan kita akan dilayani bersama-sama oleh Pastor Samuel untuk ibadah raya. Dan mohon dukungan doa untuk malam hari ini. Beliau yaitu Pastor Samuel akan melayani sebagai pembicara dalam KKR di DKMN, Departemen Kaum Muda Nasional GSJA di Papua. Khususnya lewat Zoom tapi ya, beliau nggak berangkat tapi lewat Zoom. Dan beliau sebagai sekretaris dari Departemen Nasional Kaum Muda. Kita dukung supaya beliau terus dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Lalu berikutnya, minggu lalu gereja ini yaitu di Agape Kids Samarinda telah mengadakan berbagai macam acara untuk memperingati Hari Anak Nasional GSJA di Indonesia. Jadi beberapa anak telah menang dan mengikuti lomba dan piala-pialanya sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu terkasih yang anaknya merasa juara bisa mengambil setelah pulang ibadah, seperti itu. Dan untuk info kenaikan kelas nanti akan disampaikan melalui grup info jemaat. Lalu berikutnya terima kasih juga buat persembahan dan taburan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik mulai dari pembangunan di bawah untuk pemasangan keramik, untuk area parkiran, lalu di sebelah kiri kita di gedung ini ada lapangan basket dan juga bisa digunakan juga untuk lapangan voli Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan juga untuk peredam, multimedia, gereja dan khususnya Bapak Gembala serta seluruh pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi serta taburan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga nanti persembahan dapat diberikan setelah pulang dari ibadah tempat ini. Terima kasih, itu saja. Terus semangat, maju terus dalam Tuhan dan terus semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama kita. Kita naikkan syukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dahsyat buat Tuhan kita Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
dibebaskan, katakan. Amin. Dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama, selalu mencari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya, saudara yang di bawah, yang di atas diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang ibadah di rumah, semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan akhiri dengan mengembalikan hormat, kemuliaan, syukur bagi Tuhan. Bapa, pada akhirnya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Mengembalikan hormat, kemuliaan bagi namamu. Terima kasih buat lawatan Tuhan atas ibadah kami hari ini. Tuhan terus bawa kami semakin dekat kepada Tuhan, makin mengenal Engkau dan mengenal isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama, baik yang ibadah secara online di rumah maupun kami yang hadir di rumah Tuhan. Diberkati semuanya oleh Allah. Tuhan, bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan kami agar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu. Setiap taburan-taburan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati dan melipat gandakannya dalam hidup mereka. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah bisnis mereka, diberkatilah sekolah kuliah mereka, diberkatilah masa depan mereka, diberkatilah hari-hari mereka. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita dengan berdoa seperti Tuhan mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau, dan biarlah kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua ini diberkati dengan iman berkata amin. Selamat hari Minggu, happy Selamat hari Sunday. Minggu, Tuhan Tuhan berkati. Yesus berkati. Ya, untuk yang lajur pertama, dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, dibantu oleh Asyir. Yang lain harap untuk stay dulu di kursi, kita akan sesuai lajur. Oke, berikutnya lajur kedua.